Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahdi. Saya selaku pemateri dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang konsep harta dalam Islam. Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Hal ini mendorong manusia untuk berupaya mengelola sumber daya alam atau sumber daya insaninya dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Ketika kebutuhan sehari-hari terpenuhi, maka manusia berupaya untuk menyimpan perolehannya atas sumber daya agar merasa lebih nyaman dan aman dalam menjalani hidup. Motif inilah yang mendasari manusia untuk memperoleh harta materi di kehidupan dunia. Harta dalam bahasa Arab disebut al-ma'al, yang merupakan akar dari lafaz mala yamilu milan, yang berarti condong dan miring. Dalam Al-Muhit dan Lisan Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai qimah ialah harta kekayaan. Menurut Imam Al-Ghazali, harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara halal. Ia memperingatkan bahwa kecintaan yang berlebihan terhadap harta dapat mengarah pada keserakahan dan ketidakpuasan. Harta harus dikelola dengan niat yang baik untuk mendukung kesejahteraan diri sendiri dan orang lain, serta beramal sholeh. Ibnu Ashir mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Fungsi harta. Fungsi utama harta dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun lebih dari itu, harta juga merupakan alat untuk berbuat kebajikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Harta juga merupakan ujian bagi manusia. Banyak orang yang tidak kuat ketika diberikan harta, sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan digunakan untuk melakukan maksiat. Jenis-jenis harta dalam Islam. Harta ain, yaitu harta yang berbentuk. Harta dain, yaitu harta yang menjadi tanggung jawab seperti uang yang dititipkan kepada orang lain. Harta mamluk, yaitu harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum, atau negara. Harta mubah, yaitu hukum harta pada asalnya yang tidak ada yang memiliki. Kedudukan harta. 1. Harta sebagai pilar penegak kehidupan. Quran Surah An-Nisa ayat 5. 2. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, harta disebut dengan kata khairan, yang berarti suatu kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. 3. Kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para rasul dan orang-orang yang beriman dan bertakwa dari hamba-hambanya. 4. Harta sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Harta sebagai ujian keimanan. 6. Harta sebagai bekal ibadah. Pengelolaan harta dalam Islam. Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis, yaitu 1. Larangan mencampur adukan yang halal dan batil. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Fajr ayat 19.
yang artinya dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. 2. Larangan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Fajr ayat 20, yang artinya, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. 3. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, harta, dan kehormatannya. Hadis Muslim, memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun pemilikan harta itu bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Adapun harta dari segi sosialis dan kapitalis, hak milik. Dari segi sosialis, milik bersama dikelola oleh negara atau komoditas. Dari segi kapitalis, milik pribadi, hak individu untuk mengumpulkan kekayaan. Pengelolaan harta dari segi sosialis dikelola untuk kepentingan umum dan distribusi yang adil. Dari segi kapitalis, dikelola untuk keuntungan pribadi melalui pasar bebas. Tujuan harta dari segi sosialis, pemerataan dan keadilan sosial. Dari segi kapitalis, keuntungan pribadi dan pertumbuhan ekonomi. Larangan dari segi sosialis, menentang akumulasi kekayaan pribadi yang berlebihan. Dari segi kapitalis, tidak ada larangan. Pasar bebas memungkinkan akumulasi kekayaan. Penggunaan harta dari segi sosialis untuk kepentingan publik dan keadilan. Dari segi kapitalis untuk kemakmuran pribadi dan keluarga. Kesimpulan dari materi ini adalah konsep harta dalam Islam menurut beberapa tokoh besar memiliki kesamaan pada inti ajaran bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan adil, bijaksana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harta bukanlah tujuan hidup, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Berbagai tokoh, mulai dari Al-Ghazali hingga Imam Syafi'i, mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk kebaikan, membantu yang miskin, dan mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menghindari segala bentuk ketidakadilan, eksploitasi, dan riba.